أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah meringankan langkah kaki kita, mempermudah jalan kita sehingga pada siang hari ini kita bisa bernaung di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan diberi naungan pada hari tidak ada naungan lagi kecuali naungannya Allah, yaitu hari kiamat nanti. Salah satu di antara 7 golongan tersebut adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya bergantung di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya diberi amanah untuk menyampaikan tema dalam khutbah yang mulia ini, mengimani takdir dengan benar. Beriman kepada takdir adalah pondasinya iman. Seorang tidak beriman sampai dia beriman kepada takdirnya Allah. Rasulullah pernah ditanya, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepada aku, apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman adalah antu'mina billah, kau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kau beriman kepada malaikatnya. Wa kutubihi, kau beriman dengan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kau beriman dengan rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir, dan kau beriman dengan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa sarrihi, dan kau wajib beriman dengan takdirnya Allah, yang baik maupun yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi beliau bersabda, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadar. Tidak akan beriman seorang hamba sampai dia iman dengan takdirnya Allah, khairihi wa sarrihi,
yang baik maupun yang buruk. Hatta ya'lam annama asabahu lam yakun liyukhti'ahu, sampai dia tahu apa yang Allah takdirkan menimpanya tidak akan bakal meleset dari dirinya. Wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu, dan sampai dia tahu bahwa apa yang Allah takdirkan meleset dari dirinya tidak akan bakal menimpanya. Rufi'atil aqlam, pena-pena takdir sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf, dan catatan-catatan takdir sudah mengering, tidak bisa dihapus. Wajib kita beriman kepada takdirnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majusu hadhil ummah al-qadariyah. Majusinya umat ini adalah orang-orang yang ingkar takdir. Wa in matu wa in maridu la ta'uduhum. Kalau mereka sakit, jangan kau jenguk. Wa in matu fala tushidu. Kalau dia mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Jadi beriman kepada takdir ini termasuk pondasi-pondasi Islam. Orang akan hilang Islamnya, hilang imannya kalau enggak iman sama takdir. Tapi bagaimana cara kita beriman dengan takdir secara benar? Seseorang tidak akan beriman kepada takdir sampai dia iman dengan 4 hal. Ini disebut oleh para ulama maratibul qadar, tingkatan-tingkatan takdir. Seorang tidak akan dikatakan beriman sama takdir sampai meyakini 4 hal. Yang pertama, al-ilm. Wajib mengimani ilmunya Allah. Bahwa semua yang terjadi di jagat raya ini tidak ada yang keluar dari ilmunya Allah. Itu tingkatan pertama. Kalau ingin iman sama takdir, pertama wajib kau imani bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini tidak pernah keluar dari ilmunya Allah. Semua dalam pantauan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59, "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu." Allah lah pemilik kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui apa ada yang ada di daratan dan Allah mengetahui apa yang ada di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan itu jatuh dari batangnya kecuali dalam pengetahuan pantauan ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat 12, "Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma." Sesungguhnya Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Jadi tidak ada kejadian di muka bumi ini yang luput dari ilmunya Allah. Tidak ada. Sampai ada semut hitam legam kecil berjalan di malam gelap gulita, Allah tahu. Di orang kalau sudah iman sama takdir, tingkatan pertama, dia wajib mengimani tidak ada kejadian di jagat raya ini yang luput dari pantauan ilmunya Allah. 1. Yang kedua, wajib mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di jagat raya ini sudah di Alkitabah, sudah dicatat oleh Allah. Inna awwal khalaqallah al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian Allah berkata kepada pena, "Uktub, wahai pena, tulislah." Maka pena menjawab, "Ya Rabbi, ma aktub." Wahai Tuhanku, apa yang aku tulis? Maka Allah firmankan kepada al-qalam, pena, "Uktub maqadir kulla syai' hatta taqumas sa'ah." Tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Itu nomor 2. Jadi tidak ada kejadian di alam semesta ini yang keluar dari catatan Allah, tidak ada. Semua sudah dicatat sama Allah. Besok ini ya siapa yang jadi presiden sudah ada tulisannya. Besok ini siapa yang mati, kenapa kok mati, di mana matinya,
detik keberapa, jam berapa, di mana, tidak keluar dari catatan Allah. Itu tingkatan yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kataballahu maqadir kulla syai' qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alf sanah. Allah mencatat takdir seluruh makhluk di langit, Allah mencatat seluruh takdir sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah Allah catat semua kejadian di muka bumi, di jagat raya, di seluruh planet ini. Seluruh planet bumi dan tidak bumi, semuanya tidak ada yang keluar dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Itu nomor 2. Yang pertama, wajib mengimani bahwa semua ini atas ilmunya Allah. Yang kedua, wajib mengimani bahwa segala sesuatu tidak keluar dari catatan Allah. Yang ketiga, al-masyiah, wajib meyakini tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi, di jagat raya ini, kecuali berdasarkan masyiatillah, kehendak Allah. Jadi yang nomor 3 adalah mengimani kehendak Allah. Meskipun seluruh dunia menghendaki A, kalau Allah berkehendak B, tetap yang kena yang B. Seandainya seluruh jagat raya ini bersatu padu ingin menjadikan B, kalau Allah menjadikan A, yang jadi A. Kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Semuanya kalian berkehendak, tapi kehendaknya Allah yang terjadi. Itu yang nomor berapa? 3. Yang nomor 4 adalah al-khalq, bahwa semuanya ini al-khalq diciptakan Allah. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Gak ada yang lahir tanpa takdir, udah ada. Hewan yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita, yang kalau lihat harus pakai mikroskop, itu lahir ke bumi ini dengan takdirnya. Kapan matinya, kapan makannya, kapan minumnya, kapan ajalnya, sudah ditulis semua sama Allah. Tidak ada yang luput. Yang tidak bisa kita lihat, sampai biji-bijian yang ada di dalam tanah, baik yang basah maupun yang kering, semua tidak keluar dari ilmu, tulisan atau catatan, kehendak, dan ciptaan Allah. Inilah 4 kata para ulama cara beriman kepada takdir. Tetapi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, tentang masalah takdir ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ini penting untuk diketahui. Kelompok pertama adalah kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah adalah kelompok yang ghulu fi isbati takdir, berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir, sampai-sampai orang Jabriyah ini menghilangkan usaha dan pilihan bagi manusia. Pokoknya manusia itu nggak punya daya dan upaya. Kalau manusia berzina, yang salah bukan manusia, karena Allah sudah mentakdirkan. Menurut orang Jabriyah, bahwa manusia itu seperti wayang, manusia itu seperti kapas, kena angin ke utara ya ke utara, kena angin ke selatan ya ke selatan. Pokoknya nggak punya upaya, nggak punya daya, nggak punya pilihan. Itu menurut Jabriyah. Sehingga mereka nggak berusaha. Sudah takdirnya Allah, nggak berusaha. Ini Jabriyah. Ya, semua dikatakan takdir sampai dia nggak mau usaha. Mereka pakai dalil Al-Quran. Wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Ketika engkau melempar wahai Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Menurut orang Jabriyah berarti ini opo jari Allah. Wis menungso gak iso apa-apa, wis meneng ae. Nek menungso ni zina, sing salah Allah, soalnya nakdirno aku zina. Ini pendapat Jabriyah, ini bahaya ini pendapat ini. Yang kedua, pendapat Qadariyah. Kebalikannya, ingkar takdir. Kamu mau jadi dokter, mau jadi tentara, kamu mau jadi pengusaha, gak ada urusan sama Allah, terserah kamu. Yang penting kamu lahir, dikasih akal, dikasih pikiran oleh Allah, terserah. Mau mati kafir, mau mati muslim,
Mau jadi presiden, mau jadi rakyat jelata, mau jadi pengusaha, mau jadi petani, terserah. Allah nggak ikut-ikutan. Nggak ada takdir. Ini pemikiran Qadariyah. Pakai dalil juga. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Inilah ahlul bid'ah. Mencomot ayat, meninggalkan ayat, mencomot ayat, meninggalkan ayat. Yang benar ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah dalam memahami takdir, menetapkan bahwa hamba ini punya upaya, menetapkan bahwa hamba ini punya pilihan. Tetapi itu semuanya yang menentukan adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita itu meninggalkan amal. Ya, bukan meninggalkan amal. Ini sudah pernah ditanyakan oleh sahabat. Ya Rasulullah, sudah ada ditentukan, ditulis fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala sekarang ini dan dari dahulu sekarang kapanpun Allah tahu siapa yang bakal masuk surga, siapa masuk neraka. Sudah Allah catat. Fulan surga, fulan neraka, fulan surga, fulan neraka. Sudah ada catatannya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau gitu ngapain kita beramal? Wong ujung-ujungnya ya seperti yang ada dalam kitab itu. Ngapain kita beramal? Jadi sudah ditanyakan oleh sahabat. Kata Rasulullah, la. I'malu kullun muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah, jangan kalian tawakul sudah bersandar, sudah ikut-ikutan. Kalau surga ya surga, nanti tergantung tulisan. Tidak, harus berusaha. Terus Nabi berdalil dengan ayat Al-Quran. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Barang siapa yang berinfak, bertakwa, mempercayai, mengimani surga, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Berarti di sini ada sebab akibat. Kalau kamu baik, Allah tuntun baik. Wa amma man bakhila wastahna, dan kalau orang itu bakhil, merasa cukup, tidak iman kepada akhirat, fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah mudahkan menuju kesulitan, yaitu api neraka. Jadi tergantung kau. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kalau kalian ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan sekalian mereka. Ketika orang ini ingin beleot, ingin tersesat, Allah sesatkan sekalian. Jadi Allah enggak dolim. Barangkali ada yang bertanya, biasanya orang awam bertanya, Ustadz, kita ini berusaha sholat, sedekah, tapi kita enggak tahu catatan amal kita. Jangan-jangan di catatan itu kita masuk neraka. Terus ngapain kita beramal? Allah dolim berarti. Nah, sebagian orang awam mengatakan seperti itu. Kalau sudah ada catatan amal, fulan masuk neraka, fulan masuk surga, kenapa kok kita beramal? Kan seperti itu kebanyakan pertanyaannya orang awam. Jawabannya begini. Bedakan ilmunya Allah dengan ilmunya manusia. Saya sebagai dosen, punya mahasiswa. Saya kasih lembar ujian. Sebelum selesai mengerjakan ujian, sudah saya kasih nilai. Sebelum saya melihat jawabannya, sebelum saya koreksi, sudah saya kasih nilai. Fulan lulus, fulan tidak lulus, fulan nilainya 100, fulan nilainya 50. Ini zalim saya. Kenapa kok saya kok zalim? Karena saya belum tahu jawabannya. Tapi kalau Allah tidak zalim. Meskipun kita ini belum mati, Allah sudah tahu apa yang kau lakukan. Ini nanti melakukan dosa ini nanti melakukan syirik, ini nanti melakukan pembunuhan. Allah sudah tahu, makanya sudah ada catatannya. Jadi masalahnya adalah jangan kau samakan ilmunya Allah dengan ilmunya makhluk. Kenapa seorang guru memberi nilai tanpa melihat soal jawaban kok dikatakan dolim? Karena dia belum tahu. Tapi kalau Allah tidak dolim, karena Allah sudah tahu apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Maka kita tidak boleh merasa didolimi Allah. Maka wajib kita beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahaladzim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah.
beriman kepada takdir itu bukan berarti kita menghilangkan tawakal dan ikhtiar. Karena definisi dari tawakal adalah al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah li husulil matlub, untuk menggapai apa yang kita inginkan, au daf'il makruh, atau menolak apa yang membahayakan, ma'athiqqa billah, dengan percaya sama Allah, bi fi'lil ma'dzun fiha, disertai dengan melakukan ikhtiar yang dibolehkan. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak usah beriman sama takdir, karena kita nggak boleh, kita karena saya beriman sama takdir sudah saya nggak berusaha, nggak boleh. Karena kata Rasulullah, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi tetap kita harus selalu berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Allah akan mudahkan berbuat baik. Seperti tadi ayat Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Maka kita harus berpositif thinking sama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh meninggalkan amal. Dan penting iman sama takdir itu penting. Kenapa ada orang bunuh diri karena dia nggak iman sama takdir? Kenapa orang menjadi calon anggota legislatif terus nggak jadi? Kok kenapa jadi gendeng? Karena dia nggak iman sama takdir. Penting iman sama takdir ini. Tanpa iman sama takdir, manusia akan dilanda kesedihan yang mendalam. Makanya ingat-ingat wasiatnya Rasul kepada anak pamannya, Abdullah bin Abbas, bocah kecil, diajak Rasulullah naik kendaraan, naik keledai. Terus Rasulullah mewasiati anak kecil ini, ya hulam, wahai anak kecil, i'lam, ketahuilah, annama asabaka lam yakun liyukhti'aka, apa yang menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, dan apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak akan mampu mengenai dirimu. Seandainya seluruh umat ini bersatu padu ingin memberi manfaat untukmu, demi Allah mereka nggak bisa memberi manfaat kecuali yang sudah Allah tetapkan untukmu. Dan sebaliknya, jika seandainya seluruh umat manusia ini ingin mencelakakan dirimu, demi Allah tidak bisa kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan untukmu. Maka di antara hikmah orang iman sama takdir itu menjadi pemberani, nggak takut mati. Orang kalau sudah iman sama takdir, kuat gantungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah iman sama takdir tidak pernah merasa sedih. Kenapa kita kok sedih? Kenapa kita kok galau berat? Kenapa kalau kena musibah kok kita pergi ke dukun? Karena kamu nggak iman sama takdir. Kalau orang iman sama takdir, dia tahu bahwa musibah yang menimpanya adalah tanda kasih sayang Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rasulullah bersabda, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah timpakan musibah kepadanya. Allah itu kalau cinta sama hamba, Allah kirim musibah, Allah kasihkan kepada hamba itu. Jadi tanda Allah sayang sama kita bukan harta kita banyak, bukan kita seger waras, bukan. Tanda Allah sayang sama kita, Allah uji kita. Ada seorang laki-laki ditanya sama Nabi, apakah kau pernah mengalami sakit kepala? Tak pernah. Apa itu sakit kepala? Apa kamu pernah kena penyakit demam? Apa itu penyakit demam? Saya enggak pernah kena penyakit demam. Terus orang ini pergi, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah orang tadi itu. Jadi musibah yang datang, kalau kita belajar akidah tauhid, belajar takdir, senang hati kita. Allah sayang sama saya. Ya, innallah idza akhabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah kirimkan musibah kepadanya. Kalau enggak iman sama takdir, wah, stres, bisa bunuh diri, gelap gulita dunia. Tapi kalau iman sama takdir, apa yang menimpaku enggak bakal meleset, apa yang meleset enggak bakal menimpaku, tentram hatinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk selalu beriman kepada takdirnya. Dan semoga kita tidak mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina fatsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innana na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhillah syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Suriya wa fi Filistin wa fi baladika ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.